Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kondisi sekarang ini di Indonesia maupun di seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah pandemi COVID-19. Sudah berbulan-bulan dan tidak sedikit banyak orang yang terkena. Banyak juga yang sembuh dan ada juga yang meninggal dunia. Pada saat ini ada sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang yang beriman tentu ada kewajiban untuk ikhtiar kemampuan yang berdasarkan kepada syariat Islam tentunya. Ikhtiar semaksimal ada sebuah kewajiban. Tentu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dalam buku Memetik Hikmah dari Musibah karangan Ustadz Ahmad Sarwat, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sikap menghadapi wabah yang harus kita hadapi, yang harus kita upayakan. Yang pertama, bahwa dengan musibah ini kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak hikmah di balik itu. Atau ada hal-hal yang dapat kita renungkan, tadaburkan, bahwa Allah memberikan ini ada rahasia di balik itu. Ada nilai-nilai dalam rangka melihat kesabaran, ketawakalan, kemudian untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui tentang kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini memberikan gambaran bagi kita bahwa dalam menghadapi musibah ini harus senantiasa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis qudsi disebutkan, aku Allah sesuatu dengan persangka hambaku, karenanya hendaklah ia berpersangka semaunya kepadaku. Dia berpersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menegaskan bahwa perlakuannya kepada kita justru sangat tergantung dari apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama yang patut kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman. Yang kedua, dalam menghadapi musibah pada COVID-19 ini harus optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa optimis? Karena optimis ini akan membangkitkan motivasi kita, akan membangkitkan percaya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus bahwa ini
akan berdampak terhadap kualitas keimanan kita kepada Allah. Tambah yakin kita kepada Allah dengan apa yang Allah berikan melalui wabah penyakit ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bentuk optimis inilah yang harus dibangun pada saat ini, pada saat orang-orang berada dalam sebuah ketakutan. Kita optimis, jangan takut, jangan sedih. Ini bagian dari sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita. Tentu yang ketiga, kewajiban menghindari wabah. Artinya apa? Segala macam penyakit dan bahaya yang sudah layaknya dihindari. Mungkin dalam kaitan ini pemerintah telah memberikan penyuluhan, memberikan panduan. Kita senantiasa tidak berkerumun, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan senantiasa kita berada di rumah. Lebih baik jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Ini semua artinya bahwa sesuatu hal yang kita harus upayakan menghindari, bukan tidak punya sebuah tanggung jawab. Karena dalam kaitan ini Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kerjaan singa. Hadis riwayat Bukhari. Ini artinya apa? Bahwa kita menghindar bukan dalam arti kita tidak punya tanggung jawab, tapi pencegahan adalah lebih utama agar senantiasa kita berada dalam kesehatan. Yang keempat, tentunya tidak membahayakan orang lain. Selain tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan dalam surah hadisnya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Artinya bahwa kalau kita ada indikasi terkena virus, terkena penyakit ini, untuk senantiasa berupaya mengisolasi diri, tidak berupaya untuk bergabung kepada orang lain. Karena apa? Karena hakikatnya kita juga agar menghindarkan dari hal-hal yang membahayakan diri kita dan orang lain. Yang kelima adalah kita harus berupaya pengobatan secara Islam. Karena Islam memerintahkan kepada Muslim untuk selalu mengupayakan kesembuhan dengan tentu berlandasan kepada syariat Islam. Karena itu kata Rasulullah, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan seizin Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini semua upaya-upaya yang harus dilakukan. Tidak mungkin ada penyakit, tidak mungkin tidak ada obatnya, tidak mungkin Allah memberikan ujian, tidak mungkin ada jalan keluar. Nah, mudah-mudahan kita bagi orang yang beriman, orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya optimis dan bersikap menghadapi wabah tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ini semua akan berakhir dan sekaligus akan memberikan nilai-nilai tambah kualitas keimanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.